Pemirsa, warga di Kepulauan Aru di Maluku bertahan hidup dikepung oleh sampah. Kondisi ini pun sudah berlangsung cukup lama. Sampah yang menumpuk di 2 RT di Kelurahan Siwa 5, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru, Maluku, bagaikan lautan sampah yang mengepung rumah warga. Sampah-sampah ini didominasi sampah rumah tangga dan juga botol plastik. Kondisi seperti ini sudah bertahun-tahun. Penyebabnya di kawasan ini tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Warga mengaku hanya bisa bertahan dan juga pasrah hidup di kampung sampah. Warga pun berharap pemerintah setempat memberikan solusi demi terciptanya hidup yang layak dan juga sehat. Ya, warga di Kepulauan Aru, Maluku bertahan hidup dikepung oleh sampah dan kabarnya kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah bersama dengan salah satu warga di sana. Ada Bapak Kiral Ridolf Labok. Selamat pagi, Pak Kiral. Selamat pagi, Mbak. Pak Kiral sudah tinggal di sana berapa tahun, Pak? Saya udah sejak tahun 81, Mbak. Dari tahun 81. Ini apakah dari tahun 81 kondisinya sudah seperti ini, Pak? Tahun 89 itu pemukiman baru mulai dibuka ke arah sini, Mbak. Sementara setelah pemukiman mulai bergeser ke sini, fenomena sampah ini sudah mulai terlihat. Baik. Artinya Pak, ini memang karena tidak ada tempat pembuangan sampah, pemerintah setempat nggak ada respon apa-apa Pak sejauh ini, Pak? Kalau kendala yang terjadi ini, Mbak, itu persoalannya adalah terkait dengan ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara yang dalam jumlahnya yang terlalu sedikit, ditambah lagi dengan akses masuk ke pemukiman padat penduduk di sini. Itu benar-benar hanya bisa dilalui oleh gerobak ataupun sepeda motor. Nah, karena itu masyarakat untuk membuang sampah itu kesulitan untuk menjangkau TPS, tempat pembuangan sampah sementara itu, yang rata-rata berada di depan jalan utama, Mbak. Oke, keluhan yang dialami warga ini apakah sudah disampaikan ke pemerintah setempat, Pak, pemerintah daerah setempat? Ada solusi tidak yang diberikan? Sejauh ini kami dari pecinta pegiat lingkungan juga kami sedang melakukan aktivitas terkait dengan pembersihan sampah-sampah ini, dan koordinasi kami dengan pihak terkait dalam hal ini warga melalui ketua RT, pengurus RT di tempat ini. Mereka sudah melakukan hubungan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini, dan ternyata sampai hari ini tindakan yang dilakukan untuk membantu mencarikan solusi ini tidak nampak-nampak juga, Mbak. Oh, baik. Lalu warga sendiri ada usaha apa mungkin, Pak, yang dilakukan untuk membersihkan ini sungai ya yang dipenuhi oleh sampah? Warga tentu saja atas kesadaran sendiri juga berusaha untuk membersihkan sekuat-kuatnya, tetapi sayangnya tumpukan sampah ini sudah menjadi fenomena umum yang terjadi bertahun-tahun. Jadi lapisan-lapisan sampah itu terlalu tebal. Akhirnya pada saat pembersihan lapisan pertama, besok muncul lagi lapisan kedua dan seterusnya. Jadi dengan demikian kami lalu dari pegiat lingkungan coba menginisiasi kegiatan dengan mendorong relawan lingkungan hidup Aru Islands, ya namanya Relay. Di akhir-akhir ini kami mulai melakukan aksi pembersihan membantu masyarakat bersama-sama dengan masyarakat setempat dan TNI Polri. Kami berusaha untuk mendorong pendidikan tentang lingkungan hidup ini kepada warga, karena bagaimanapun juga sebagus apapun teknologi yang kita miliki, tanpa kesadaran warga ini tentu saja itu juga akan tidak menjadi percuma, Mbak. Karena itu kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan ini harus didorong, Mbak. Pak Karel, ada dampak apa saja yang dirasakan oleh warga akibat tumpukan sampah? Air di sana digunakan untuk apa aja sih, Pak? Akses air bersihnya ada?
Iya, akses air bersihnya ada, Mbak. Akses air bersih itu di sini walaupun cukup terbatas ya, karena air bersih yang disediakan oleh perusahaan daerah air minum pun tingkat keasamannya terlalu tinggi, bahkan tidak layak konsumsi sebenarnya. Nah, karena itu masyarakat di sini pada umumnya mereka akan mengkonsumsi air dari air mineral yang hasil olahan di tempat-tempat depot-depot penjualan air. Nah, sementara terkait dengan persoalan dampak sampah ini sendiri terlihat nyata di masyarakat di sekitar karena terjadi genangan-genangan air dan tumpukan sampah itu mengakibatkan sarang nyamuk dan pada akhirnya penyakit diare, gatal-gatal, muntaber, malaria itu menjadi fenomena umum yang dirasakan oleh masyarakat selama ini, Mbak. Baik, Pak Karel Ridolf, terima kasih banyak sudah mau berbagi kepada kami. Kami juga harap semoga persoalan ini bisa segera diselesaikan ya Pak ya. Terima kasih, Mbak. Mohon dukungannya dari TV One.